kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Kapolsek Lasusua, yang saya hormati Komandan Brimob, yang saya hormati pencetus ide Pak Rusman, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Maqdis dan Wahdah Islamiyah, beserta peserta hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan dan keikhlasan untuk hadir di tempat ini. Dan salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia pelaksana sudah diberi undangan untuk hadir di tempat ini, tempat yang sangat menginspirasi saya pribadi. Dan kesan pertama ketika saya disampaikan tentang hal ini, saya bilang, wah, Pemda kayaknya nih kalah langkah ini. Ini yang kesan pertama. Jadi bisa dikatakan apa yang bapak-bapak sekalian lakukan ini memberi contoh kepada kami, bukan lagi sekedar wacana atau apa. Ini sudah memberi contoh secara langsung. Jadi kalau di Kolaka Utara sendiri, kita ini sudah punya fasilitas pembibitan ikan air tawar, dan itu tempatnya di daerah Pitulua sana. Fasilitasnya sangat bagus, tapi untuk sampai sekarang ini belum termanfaatkan secara maksimal. Jadi lokasinya itu untuk pembibitan ikan air tawar, tapi untuk sementara masih digunakan sebagai tempat pembibitan udang faname. Jadi dengan adanya inisiator seperti ini, saya rasa contohnya sudah ada dan tidak perlu lagi saya rasa pemerintah daerah berpikir panjang untuk membuat bibit seperti atau apa. Jadi saya rasa ini sebuah inspirasi sekali bagi saya pribadi dan mudah-mudahan kepada pemerintah daerah. Dan apa yang kita lakukan hari ini saya rasa sangat menarik karena mengambil lokasi di wilayah pesantren. Seperti misalnya di pesantren Hidayatullah ini potensi lahannya sangat luar biasa dan sekaligus potensi untuk mengedukasi para santri binaan. Jadi ketika kita melaksanakan ini, itu sudah memberi contoh bahwa tata laksananya seperti ini. Dan ketika kita nantinya akan insya Allah memetik hasil, mereka tinggal mengembangkan kreativitas. Misalnya hasilnya bernilai ekonomi seperti apa, bagaimana cara peningkatannya. Misalnya ikan guraminya nanti bisa diolah oleh ibu-ibu di sini atau seperti apa. Nanti ini akan insya Allah akan berkembang dengan sendirinya. Tanpa memberi impian, tanpa memberi iming-iming, kita sendiri sudah memberi contoh dan masyarakat luas akan melihat secara langsung bahwa ketika kita memanfaatkan potensi, kita memanfaatkan kreativitas dan apa yang ada di sekitar kita itu secara langsung akan bernilai ekonomis dan bukan hanya kepada diri sendiri tapi juga kepada lingkungan. Sedikit saya sampaikan bahwa selama ini saya juga memiliki kelompok-kelompok binaan tapi masih dalam bidang pertanian. Satu yang saya petik dari kegiatan saya bahwa semuanya itu dilandasi dengan tekad yang kuat. Jadi dari beberapa kelompok itu ada yang berlanjut, ada yang mandek di tengah jalan, ada yang gagal. Saya lihat yang berhasil itu Pak, yang memang punya niat baik dan punya semangat kerja yang tinggi. Jadi ketika menetapkan tujuan itu
Jangan sampai kita hanya semangat di awal, semangat di tengah jalan, pas ketika dapat masalah itu sudah langsung down atau apa. Jadi saya rasa ini perlu saya bagi bahwa pengalaman saya di bidang pertanian memang hanya orang-orang terpilih lah yang bisa sukses dalam hal ini, orang-orang yang memiliki semangat kuat dan memang punya visi ke depan yang bisa mencapai kesuksesan. Dan saya rasa sedikit cerita juga masalah ini Pak Babin, masalah COVID. Masalah utama yang mungkin ada dalam benak masyarakat umum itu, saya rasa salah satunya adalah kurangnya edukasi. Saya ambil contoh di masjid dekat rumah itu ada beberapa jamaah yang disampaikan, karpetnya kan sudah dibuka dari masjid, jadi disampaikan tolong bawa sajadah sendiri dari rumah. Dan ada beberapa jamaah itu menyimpan sajadahnya di tempat dan digulung saja. Ditanya kenapa sajadahnya disimpan, ini kan disuruh bawa pulang dan disuruh bawa sajadah sendiri. Dia bilang begini, saya kan nantinya yang akan pakai sajadah itu. Ini kan berarti pesan moralnya bahwa bawa sajadah sendiri dari rumah itu tidak sampai ke dia. Jadi dia berpikir, saya simpan saja sajadah ini, nanti akan saya gunakan sendiri. Padahal kan dia tidak tahu selama dia tinggalkan masjid berapa orang yang pakai sajadah ini. Itu secara langsung memberi gambaran kepada kita bahwa edukasinya yang belum sampai ke masyarakat. Kenapa disuruh bawa sajadah sendiri? Supaya terjamin bahwa kita sendiri yang akan pakai sajadah itu. Ini kebalik logikanya. Jadi edukasi saya rasa yang sangat penting. Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus jaga jarak? Mungkin ini yang saya rasa yang masih perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kenapa harus pakai masker? Ya supaya melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya saya berterima kasih banyak sudah dilibatkan dalam hal ini. Dan semoga tetap semangat, semoga kedepannya lebih berkembang lagi, dan semoga kegiatan hari ini bisa menjadi contoh dan menjadi inspirasi untuk masyarakat umum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.